Selamat pagi jemaat sekalian, selamat beribadah. Kita akan menggunakan warta wacana ibadah pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum punya tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Part pertama, diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa kelas katekisasi untuk calon sidi jemaat akan dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 jam 19 WITA atau jam 7 malam bertempat di gereja, dan bagi yang akan mengikuti dapat mengambil formulir di kantor gereja. Yang kedua, majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Lengkong Mariana, yaitu saudara Randy Prayudi Lengkong dan saudari Mariana Magdalena, yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru. Yang ketiga, mohon dukungan doa untuk kelanjutan pembangunan aula. Panitia pembangunan masih membutuhkan 1 set kloset, 3 set wastafel, dan 2 unit AC 1 PK. Bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lili Katiendago dan Penatua Henggi Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada semua jemaat yang hadir, kolekte persembahan tidak akan dijalankan, tetapi disediakan amplop coklat besar yang ada di tiap bangku kiri atau kanan Bapak dan Ibu. Dan sekiranya jemaat dapat akan mengisi persembahan sebentar, masing-masing dapat dimasukkan dalam amplop tersebut. Dan mumpung karena ini ada hujan, kita mungkin akan keluar langsung, bukan dari pintu samping, tapi kita akan kembali ke pintu utama. Selamat ulang tahun pada tanggal 29 Juli 2020 Bapak Frey Kepelenewan dan Bapak Yanto Angriawan. Tanggal 31 Juli 2020 Bapak Samuel Tumewu. Tanggal 1 Agustus 2020 Ibu Ellen Riyadi Tumewu, Ibu Agnes Dunda Padang, dan Ibu Maria Wijaya Suparmin. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Sungguh besar
yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya kita ada di sini karena Tuhan. Kita mau beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena Tuhan. Karena itu kita imani bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita muliakan Allah kita, pujikan Dia, Allah Tritunggal. Oh Bapa, hatiku bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama Tuhan saat ini yang hadir dengan kita, kita sangat percaya bahwa kita juga sangat dikasihi Dia. Tapi ada satu hal yang penting yang sepertinya tidak boleh hilang dari kita. Satu keinginan besar dari Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus, dan oleh Allah Roh Kudus, kekudusan hidup. Karena itu saat ini saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama. Mengaku dosa kita di hadapan Dia, mohon pengampunan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa ya orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, umat-Mu, anak-anak yang Engkau sayang, yang Engkau kasihi. Kami datang di hadapan-Mu saat ini terbuka, menyatakan siapa kami sebenarnya, membuka isi hati kami. Seraya kami juga mau mengakui kesalahan-kesalahan kami. Kiranya Engkau mau mendengarkan, dan kiranya Engkau juga berkenan mau mengampuni. Barangkali udah terlalu banyak yang kami lakukan, kami pikirkan, bahkan kami katakan di sepanjang minggu ini yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang lari dari apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan tolong Kau semakin memurnikan hati kami saat ini, bahkan pikiran kami, bahkan hidup kami seutuhnya, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi kami pun mau harus jujur mengakui kami salah, kami berdosa, kami sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Karena itu kasihanilah kami, layakkanlah kami saat ini.
ketika kami duduk memuji, menyembah, dan bahkan mendengarkan pengajaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kepada kita yang dikasihi Tuhan, yang mau jujur di hadapan Tuhan, ada berita anugerah yang disampaikan Tuhan pada kita. Dalam firman-Nya pada jemaat, kepada kita semua, melalui surat yang ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, kita percaya luar biasa anugerah Tuhan. Kita yang berdosa mau diampuni Tuhan, bahkan diberikan kesempatan ada bersama saat ini. Kita sangat percaya dan pasti dalam rasa syukur kita pun harus mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita pada Dia, Allah yang sayang dengan kita. Mari kita sama-sama pujikan satu pujian, ungkapkan sebagai satu pengakuan iman kita dan doa kita. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. KPPK nomor 45. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bernyanyi puji Yesus, baginya Dia terindah. Ya Tuhanku habisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bernyanyi puji Yesus, bagi dunia terindah. Tuhan sungguh terindah. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bernyanyi puji Yesus, bagi dunia terindah. Kasih-Mu habisku, mati bebaskanku. Saudara yang kekasih, kita percaya Allah kita luar biasa indah. Bahkan Dia mau melakukan yang luar biasa untuk kita ketika Dia mau berkorban untuk kita. Dia berikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita hidup dengan Dia. Supaya kita semakin menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Makanya rasanya ada sesuatu yang harusnya tidak boleh hilang pada kita. Bahwa kita hidup hanya untuk memuliakan, menyenangkan Tuhan. Kita ingin dibentuk oleh Tuhan. Karena itu mari kita ungkapkan ini dalam pujian kita. Tuhanku mau menyenangkan. Bentuklah hati menjadi seperti Tuhan Yesus. Mau memuliakan Allah. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk
mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, supaya kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kami terbuka Tuhan, kami rindu hidup ini menyenangkan Tuhan. Karena itu kami semakin mengharapkan pembentukan hati dan hidup kami jadi lebih baik. Saat ini kami akan belajar firman. Mohon Tuhan memimpin kami supaya kami memahami dengan baik, supaya kami semakin tahu apa yang sesungguhnya harus ada pada kami dan kami hidupi, sehingga hari demi hari kami betul-betul memuliakan Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Karena itu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang keempat. Satu pesan yang saya harap ini ada sesuatu yang bisa memberi arti dalam hidup kita jadi semakin lebih baik. Markus 4, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 21 sampai yang ke-25. Mari saya bacakan, kita simak dengan baik, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, tema kita pagi ini dalam kebaktian ini, mendengar dan menyaksikan dengan hati. Saudara, sebelum saya datang ke sini, kami sempat jalan-jalan di Bandung, masuk satu rumah ke rumah yang lain, beberapa rumah. Tujuannya satu, cari kos-kosan buat Chris, anak kami. Karena kami harus tinggalkan dia di sana, kos-kosan sebulan aja. Kami beberapa tempat kos masuk, dan kemudian masuk ke satu tempat kos yang dijaga oleh seorang bapak, sendiri dia ada di sana. Waktu masuk kami diantar, lihat kamar-kamarnya, kan kos-kosan lah ya, lihat satu-satu. Tidak besar, kecil, untuk satu orang cukup. Dan cukuplah sebenarnya, cukup nyaman kalau cuma untuk tidur, ya anak satu, Chris belajar sendiri. Tapi bukan itu yang saya mau bilang. Setelah selesai lihat-lihat, kami keluar, sudah ngobrol banyak dengan Koko yang kemudian mendampingi, mengantar kami untuk melihat. Sebelum keluar pintu gerbang, ngobrol lama. Ngobrol kami adalah satu, Kok aslinya mana? Tinggal sendiri enggak? Oh ya sendiri. Loh, keluarganya di mana? Ada di sana, di Pekalongan. Saya lupa, mungkin Pekalongan, lupa ingat. Oh, terus ini tinggal sendiri ya? Iya, keluarga semua di sana. Kemudian dia cerita, anaknya juga ternyata baru lulus SMA, seumur dengan Chris, anak kami. Nah, kemudian dia cerita, sampai dia ungkapkan, wah dia bangga dengan anaknya. Dulu waktu SMP, malas ke gereja, sama sekali nggak mau masuk gereja. Tapi setelah SMA, mulai mau masuk gereja. Sampai lulus SMA, rajin masuk gereja. Terus kami iseng tanya, kok Kristen ya? Iya. Oh, terus gerejanya di mana? Nggak tahu. Di Bandung maksudnya. Kalau di kampung halamannya, iya dia tahu sama. Oh, jadi nggak masuk gereja ya? Iya. Udah berapa lama? Mungkin 3 tahun, 2 apa 3 tahun, lupa saya. Nggak masuk gereja. Loh, kenapa kok? Dia juga tanya memang bapak sama ibu gerejanya di mana? Kami sudah jelaskan. Tapi kami tanya begini, kok kenapa nggak masuk gereja? Yang dia bilang tahu, mengagetkan. Dan kemudian waktu jalan sebelum pulang,
Saya mikir terus loh, karena dia bilang begini, gak penting masuk gereja. Karena tetangga-tetangganya juga yang Kristen, rajin sih di gereja, aktif. Tapi podo ae, sami mawon, sama dengan orang yang jarang masuk gereja. Ya mending tinggal di rumah saja. Dan sejak saat itu dia gak mau masuk gereja. Ternyata penyebabnya satu nih, karena dia lihat banyak orang di sekitarnya, di tetangga-tetangganya yang rajin masuk gereja, ikut kebaktian, tapi sikap, kelakuannya podo, sama dengan orang yang jarang masuk gereja. Maka kok ini udah gak masuk gereja, sudah berapa tahun sejak di Bandung. Saya bilang saja pulang, di jalan, saya mikir nih, jadi pergumulan dan jadi suatu refleksi untuk saya. Saya pikir, jangan-jangan saya tetangganya juga ya, salah satu dari tetangganya. Untuk saya ya, rajin masuk gereja, aktif di gereja, tapi ternyata kelakuannya jelek. Bukan jadi satu teladan yang baik. Atau jangan-jangan saya seperti kok itu punya pemikiran yang sama. Akhirnya jadi tidak mau masuk gereja, tidak mau mendengarkan pengajaran firman karena lihat yang lain. Ada dua, tapi saya pikir, ya saya juga harus mikir nih, jangan-jangan saya ada di antara salah satunya. Saya salah satu tetangganya, atau saya sama dengan kok itu. Karena dua-duanya jelek, menurut saya ya, saya tahu itu dua-duanya jelek, itu pemahaman saya. Makanya saya merenung, terus ingat terus, saya bilang, waduh, harus refleksi diri, mikirkan dengan baik. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini satu peringatan, mungkin juga adalah satu pengajaran yang membuat kita harus berpikir panjang. Nah, kalau kita jadi umat Tuhan, jadi pengikut Tuhan, jadi orang-orang yang adalah milik Tuhan, hidup dalam kekuasaan Allah, kita dalam satu komunitas keluarga Allah, gimana sih hidup? Bagaimana seharusnya supaya tidak masuk golongan tetangga-tetangga dari kok yang tadi, atau tidak masuk golongan dari orang seperti kok tadi. Gimana sih? Makanya firman Tuhan pagi ini saya kemudian mau ngajak sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan, warga gereja Kristus. Bukan berarti gemim Kristus loh yang saya maksud. Gereja Kristus adalah umat percaya kepada Tuhan. Sebagai gereja milik Kristus, bagaimana kita harusnya hidup. Saya mau bicara dua hal yang kemudian ada di tema ini. Mendengar dengan hati dan menyaksikan dengan hati. Sebagai warga gereja yang baik, dengar dengan hati. Pertama, mendengar dengan hati. Mendengar tentu berurusan dengan telinga pasti. Kita percaya tentang hal itu. Tapi yang saya maksud dengar hati adalah kita akan tahu dan kemudian ingin menghayati lebih baik, lebih dalam. Kita akan mendengar dan mencamkan setiap apa yang kita dengar. Kalau hati mengatakan penting, bermanfaat, berguna. Kalau dalam hati kita katakan bahwa isu pengetahuan tentang COVID-19 baik, maka siapapun yang menjelaskan pasti kita dengar dengan baik. Kalau hati kita mengatakan bahwa isu pengetahuan tentang COVID-19 itu berguna, supaya kita jadi bisa kontrol diri, kita kemudian bersikap, bertindak dengan baik, maka kita akan dengar dengan baik. Tapi kalau hati kita mengatakan, nggak penting, maka pasti nggak dengar dengan baik. Betul? Apalagi kalau kita kemudian bukan berkonsentrasi melihat pada isi konten dari ajaran yang ada, tapi melihat pada yang menyampaikannya, maka pasti juga berbeda. Saudara, saya mau bilang tentang Tuhan Yesus. Satu pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan dari pembacaan kita, yang kita baca tadi adalah Tuhan Yesus bilang begini, itu diulang sebenarnya, dengarkanlah. Memang kadang-kadang biasa ya, kita pikir biasa, tapi sebenarnya berulang kali. Di perikop sebelumnya Tuhan Yesus berikan penekanan, dengarkanlah. Tapi kemudian berlanjut di ayat 24 dibilang, dengarkanlah, camkanlah apa yang kamu dengar. Karena Tuhan Yesus mempunyai maksud yang penting sekali sebenarnya di sini.
bahwa apa yang sementara disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting dan berarti. Poin pertama, yang Tuhan Yesus sementara ajarkan, waktu itu memang dia sementara mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan tentang pola kehidupan, gaya hidup umat yang ikut dengan Tuhan, anggota gereja Kristus. Bagaimana? Karena itu dengar baik-baik. Yesus ulang-ulang hal itu karena bagi dia serius. Dan tujuan dia mau menyampaikan sampai dia bilang itu berulang kali, karena dia ingin supaya murid-muridnya mengerti dengan baik. Murid-muridnya sudah banyak pengetahuan. Sudah sebelumnya pun, kalau kita baca pembacaan kita sebelumnya, di dalam ayat-ayat sebelumnya bilang muridnya sudah banyak kok tahu tentang kerajaan Allah. Mereka sudah dengar, tapi ternyata belum lengkap. Maka Tuhan Yesus bilang lebih dalam lagi, camkan baik-baik, karena serius. Tuhan Yesus mengajarkan hal itu penting, serius, dan sangat berguna bagi kita. Makanya Tuhan Yesus pakai cara mengajar yang unik. Saya pikir Tuhan Yesus bukan sementara mau menunjukkan bahwa dia seorang orator yang baik, seorang pengkhotbah yang baik. Tuhan Yesus bukan sementara mau menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat pintar luar biasa. Bukan itu yang dia mau tunjukkan. Yang dia mau sampaikan adalah sesuatu yang kemudian betul-betul sangat berguna. Berguna. Makanya Tuhan Yesus suka sekali mengajar dengan konteks yang beda-beda. Saya sangat percaya. Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Ini perumpamaan. Perumpamaan dikontekskan dengan banyak orang yang mendengarkannya. Maka dia pakai sederhana supaya orang ngerti. Kalau mungkin dia bicara dengan ahli Taurat, orang Farisi, para intelektual, pasti dia pakai bahasa yang lebih tinggi. Karena Tuhan Yesus tahu mengajar dengan konteksnya. Supaya apa? Sekali lagi supaya tahu. Saudara, mari kita sama-sama mulai pertama ini. Kita tempatkan hidup kita sebagai orang yang mau mendengar dengan hati. Kalau kita mendengar dengan hati, maka itu akan pasti membentuk hati kita jadi lebih baik. Semakin lebih rendah hati. Mendengar dengan hati akan membentuk hati jadi lebih baik. Akan semakin menjadi rendah hati. Ini kok enggak mau jalan? Bentar. Oke. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau orang yang mau mendengar dengan rendah hati, dengan hati, dia kemudian merasa bahwa itu penting, maka yang dia akan lakukan adalah serius mendengarkan. Firman Tuhan mengatakan hal ini. Tuhan membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia atau Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Poinnya begini nih. Orang rendah hati mau mendengarkan dengan baik, dengan hatinya tentang pengajaran Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati ketika mengajarkan pengajaran dari Tuhan Yesus dengan baik, pasti hatinya akan semakin rendah. Atau saya boleh katakan semakin bertambah kerendahan hatinya. Makanya kita akan melihat orang yang belajar dengan baik, mendengar dengan baik, akan bertambah pengetahuan dan sikapnya jadi semakin lebih baik. Kalau kita dengar dengan rendah hati, jadi baik. Saudara, bagaimana kita lihat firman Tuhan? Saya mau bilang sederhana. Waktu kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini, apakah kita memandang dalam hati kita mengatakan ini serius? Firman Tuhan serius. Firman Tuhan penting. Kalau itu yang ada di hati kita, maka siapapun yang menyampaikan di mimbar ini, yang menyuarakan itu, tidak akan mempengaruhi kita, perhatian kita. Mau menarik dari kata-katanya atau tidak, tapi karena kita tahu itu serius dan penting, maka kita serius dengarkan. Dan kalau itu yang terjadi lebih baik. Saudara, ada seorang siswa, anak SMA, seorang cewek, Konghucu. Tapi karena di sekolah itu memang wajib, di sekolah kami dulu, tempat pelayanan saya dulu,
semua wajib harus belajar, termasuk wajib ibadah, harus wajib baca Alkitab, apapun agamanya. Maka satu waktu ada satu kejadian yang menarik disaksikan. Ternyata gadis ini setiap hari waktu mau belajar khusus kimia, karena dia jurusan IPA. Dia selalu sangat serius untuk mendengarkan. Guru kimianya itu ternyata adalah seorang yang luar biasa serius dalam menyaksikan kebenaran firman. Karena itu sebelum dia mengajar kimia, dia selalu baca Alkitab. Dia khotbah singkat mengajarkan. Ada banyak yang gak mau dengar. Bahkan banyak yang Kristen, anak-anak yang katanya Kristen gak mau dengar. Tapi seorang gadis, Konghucu, dia ternyata serius. Dia perhatikan terus dengan baik. Dia hayati terus apa yang disampaikan. Ketika ada penyampaian kebenaran firman, dia serius dengarkan. Sampai ketika lulus SMA tahun kemarin, dia ketemu dengan guru kimianya. Kemudian dia bilang, dia percaya pada Tuhan Yesus. Guru kimianya tidak pernah berpikir dia akan percaya, tapi karena dia rajin dengarkan firman, mengubah hatinya untuk percaya pada Tuhan Yesus. Bukan karena guru kimianya, tapi karena firman yang dia anggap serius penting, bahkan lebih penting dari pelajaran kimia. Itu mengubah. Anak itu kemudian sekarang kuliah di Taiwan. Dia lanjutkan di sana, tapi sudah di sana pun dia serius belajar firman. Kemarin kami sebelum datang ke sini, guru kimianya datang ke rumah, kemudian dia sharingkan, anak itu, cewek itu masih terus bertanya tentang firman sekalipun sudah di Taiwan. Karena apa? Serius firman. Makanya Tuhan Yesus sangat menekankan tentang hal ini untuk kita. Pertanyaan saya untuk kita pikir dengan baik. Firman penting gak? Di hati kita mengatakan firman serius, maka kita akan serius untuk dengarkan pengajaran firman. Saudara, yang kedua yang ingin kita kemudian pikirkan dengan baik adalah menyaksikan dengan hati, atau kita memberitakan dengan hati, menyampaikan dengan hati. Tuhan firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai warga kerajaan Allah, umat gereja Tuhan, satu yang boleh dan tidak boleh hilang, ya, ada dari kita adalah kemudian kita mau menyampaikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Bahwa kita tidak boleh berhenti mengatakan bahwa kehidupan bersama Allah dalam satu komunitas anak-anak Tuhan itu luar biasa hebat. Ketika kita tahu bahwa itu penting dan harusnya kita lakukan, maka kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi akan dilakukan dengan sungguh-sungguh kalau hati kita juga betul-betul mengatakan bahwa menyampaikan tentang kerajaan Allah itu penting dan serius. Saudara, kalau hati kita bilang itu, maka siapapun pasti akan mau menyampaikan dalam kondisi seperti apapun dan bagaimanapun. Makanya firman Tuhan kemudian memberikan satu penekanan penting. Ini Alkitab, ini sering diulang. Tapi kalau kita lihat struktur, saya mau bilang begini sederhana sebelum saya kemudian lupa. Kalau kita lihat pasal 4 kitab Markus, di awal yang sebelumnya kita baca, dia jelaskan tentang kehidupan umat Tuhan dalam satu kehidupan keluarga kerajaan Allah, supaya dia jadi seorang murid pengikut Kristus yang hatinya jadi tanah subur untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti ayat 26 dan seterusnya, dia juga bicara tentang benih yang ditaburkan tapi bertumbuh dan berbuah. Yang sekarang kita lagi baca yang tengah-tengahnya. Artinya di atas bicara benih yang ditaburkan di dalam hati umat Kristen, umat percaya. Di bawah dia bicara tentang benih yang ditaburkan harus bertumbuh dan memberi buah. Tapi ada tengah-tengahnya nih. Tengah-tengah yang lagi kita bicarakan nih. Di tengah-tengahnya dia bicara memang berhubungan dengan terang di sana. Dia bicara tentang bagaimana kita memandang firman Tuhan itu yang akhirnya ternyata memberikan pertumbuhan yang baik. Dan kemudian harus menyaksikan tentang itu. Maka saya mau bilang yang di tengah-tengah, sebenarnya
hati yang baik menerima pengajaran firman Tuhan, setelah firman Tuhan kemudian ditaburkan harus bertumbuh dengan baik, maka minggu depan di selanjutnya dia bilang firman Tuhan yang kemudian ada di dalam hati dan membangun pertumbuhan hidup kita pada akhirnya harus memberikan buah. Nah, pertumbuhan seseorang, bagian tengah ini yang kita lagi baca, pertumbuhan seseorang yang baik dikatakan baik kalau dia menceritakan, menyaksikan kehidupan kerajaan Allah, bahwa dia adalah pengikut Kristus yang baik. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana sih kita kemudian mau menyaksikan, menyampaikan tentang kerajaan Allah? Bagaimana kemudian kita menjadi pelita yang ada dan kemudian dilihat oleh banyak orang? Bukan kemudian pelita yang kemudian tersembunyi. Kita banyak pengetahuan, oke, tapi bukan berarti pengetahuan itu kita simpan pakai sendiri. Tentu bukan itu yang dimaksud. Kita dapat banyak pengetahuan tentang kerajaan Allah, bukan supaya kita pintar sendiri. Bukan itu. Makanya Tuhan Yesus bilang begitu. Kamu sudah dengar firman Tuhan, kamu sudah dengar tentang kerajaan Allah, kamu sudah dengar bagaimana harus hidup sebagai warga kerajaan Allah, kamu sudah dengar berbagai macam pengajaran yang mendalam tentang firman Allah. Oke, lu pintar, kalau kita boleh bilang begitu. Tapi ternyata lu pintar bukan pakai sendiri, bukan simpan sendiri, harus sampaikan apa yang kamu tahu. Saksikan hal yang serius itu dengan hati. Dengan hati artinya kita sampaikan semua yang baik, membuat orang lain jadi lebih baik. Gimana caranya? Saudara, ada seorang ibu di Amerika. Sudah ibu-ibu tapi ternyata dia masih melanjutkan kuliahnya. Satu waktu dia kuliah di mata kuliah sosiologi. Di sosiologi itu kemudian diceritakan, diajarkan bagaimana mereka bersikap bersosial dengan orang lain. Sikap yang dapat membangun orang lain jadi lebih baik. Kemudian ibu ini mahasiswa-mahasiswa yang kemudian didengarkan tugas itu, pelajari, ditugaskan buat satu paper, satu tugas dengan tema smile, senyum. Wah, enak gitu, karena dengan orang lain kan pasti berpikir untuk senyum. Dosennya bilang, tugas kamu adalah keluar dari ruangan ini, kamu harus senyum pada 3 orang. Waktu kamu senyum pada 3 orang itu, perhatikan baik-baik respon orang itu waktu melihat senyuman kamu. Setelah kamu perhatikan baik-baik responnya, kamu pikir dan pulang rumah kamu tulis, bikin satu tugas paper, dampak dari senyuman pada orang lain. Nah, ibu ini luar biasa, dia kemudian pikir, wah tugas menarik. Dia pikir gampang. Selesai, keluar dari ruangan, ibu itu sudah ditunggu oleh suami dan anaknya di luar. Sudah waktu lunch, makan siang. Maka kemudian mereka berdua, bertiga, kemudian cari tempat makan. Ternyata dekat kampus itu ada McDonald. Mereka masuk ke McD, makan paling gampang. Karena kan tidak lama-lama, tinggal lamanya antri. Masuk ke sana, tapi masuk ibu juga tetap ingat tugasnya. Smile pada 3 orang. Karena dia harus tulis. Waktu masuk di McD, biasa tahu lah ya, yang langganan ke McD juga tahu. Pasti harus cari tempat duduk, habis itu ngantri. Waktu mau ngantri, suaminya duluan sebenarnya pengen antri, tapi bilang enggak, saya aja, kamu duduk, saya yang antri. Oke, suaminya dan anaknya cari tempat duduk, ibu kemudian masuk ke antrian. Waktu masuk di antrian mulai mau pikir apa, mau pesan apa. Tapi tiba-tiba ibu itu masuk antrian, dia bukan yang paling depan, tapi ada beberapa orang di depannya. Sementara mikir, lihat-lihat menunya, tiba-tiba ke orang di depannya yang di antrian itu hilang satu-satu. Keluar dari antrian. Ibu itu bingung, loh, habis tinggal dia. Tapi ternyata orang keluar dari antrian karena berubah baunya. Bukan bau McD ayam goreng lagi, bukan. Ada bau yang gak enak. Yang di depan sudah keluar. Ibu itu kan pikir, apa? Tapi karena penasarannya dia balik kanan, balik ke belakang. Waktu pas di belakang dia ada 2 pemuda. Satu agak gemuk, pendek, satu kurus, tinggi. Yang gemuk selalu cuman lihat tangannya sambil gerak-gerak begini-beginian, sambil senyum, kadang goyang-goyang sendiri. Ternyata memang ada sakitnya, nggak kurang ya.
Sementara yang kurus tinggi ada di depannya, yang terus menggandeng yang ini. Siapa mereka? Ternyata mereka sumber bau nggak enaknya. Kalah sumber bau ayam goreng. Kemudian waktu ibu itu lihat dua orang laki-laki muda ini, yang ternyata adalah gelandangan, yang kotor. Waktu dia lihat dua pemuda ini, yang tinggi tidak bicara apa-apa, tapi yang keluar dari wajah pemuda yang tinggi itu senyuman. Ibu itu juga balas senyum. Karena sudah dapat senyuman, ibu akhirnya dengan rendah hati langsung minggir, terus silakan. Maka dua pemuda ini maju duluan, sambil yang tinggi bilang terima kasih. Dengan senyumnya juga maju. Waktu maju mereka pesan apa tahu? Kopi, satu cangkir, satu gelas. Karena memang cuma itu uangnya. Maka beli kopi untuk dua laki-laki muda. Bayangkan, saya satu gelas saja kadang-kadang rasa tidak cukup. Ini dua orang minum satu gelas. Dilakukan? Ya sudah, pesan kopi. Ibu ini cuma bisa melihat orang yang memberikan senyuman pada dia. Laki-laki yang memberikan senyuman. Dia lihat mereka beli kopi. Waktu selesai beli kopi, dapat satu cangkir, langsung jalan cari tempat duduk di pojok, cari meja di sana. Karena memang tujuan mereka sebenarnya bukan untuk cari kenyang, cari tempat nyaman. Biasa gelandangan di emperan toko. Kali ini dapat kesempatan duduk di McD, ada AC-nya mungkin. Cari. Tapi waktu dua pemuda itu datang jalan ke pojok, cari tempat duduk, ibu itu lihat mereka terus. Pandangannya cuma pada dua pemuda ini. Terus sampai di sana, pemuda itu juga tatap ibu itu, senyum yang keluar. Tiba-tiba ibu dengar, "Bu, silakan." Baru dia tahu, ternyata udah 3 kali dipanggil, "Bu, silakan." Karena ibu ada konsentrasi pada orang yang memberi, dua pemuda yang memberikan senyuman. Baru dia maju, waktu maju dia pesan makanan, 2 paket. Setelah pesan 2 paket, 1 paket dia minta pelayannya untuk bawa ke meja suami dan anaknya. 1 paket dia bawa ke pemuda yang memberikan senyuman itu. Sana dia berikan 1 paket itu untuk makan. Waktu menerima paket itu yang dilakukan, senyum, tapi ada air mata dari pemuda itu. Mereka mengungkapkan terima kasih, tapi ibu cuma bilang, ini berkat dari Tuhan yang dititipkan pada saya untuk kamu. Wah, pemuda itu lahap banget makannya, karena itu adalah satu kebutuhan yang penting sekali bagi mereka. Ibu itu setelah menyampaikan itu, dia balik ke mejanya, makan di sana, kemudian duduk dengan suaminya. Suaminya juga tetes air mata ternyata. Terharu, suaminya kemudian bilang pada istrinya, saya bangga punya istri yang sangat-sangat mengasihi. Anaknya juga nangis, terharu mamanya baik. Saudara, bukan cuma mereka ternyata. Mulai satu-satu orang yang tadi di antrian, keluar dari antrian, mulai datang, mampir ke meja ibu itu, mulai bilang terima kasih, engkau sudah mengajar kami. Terima kasih, pelajaran yang berharga bagi kami. Seorang bapak datang, saya bilang, kamu sudah memberikan contoh pada tangan saya. Hati dan tangan saya harus mengikuti kamu. Seperti apa kamu? Berubah semua. Selesai, pulang, ibu itu kerja tugas di rumah. Dia bikin papernya, ke depan kumpulnya. Setelah dikumpul, dosennya periksa. Kemudian besoknya, waktu ketemu lagi, dosen bilang, sebelum mulai, dia bilang, mohon izin, saya bacakan paper tugas dari seseorang. Semua mahasiswa, paper siapa ini? Bangga dong ya dibaca. Dan ternyata paper yang dibaca oleh dosennya adalah paper yang dibuat oleh ibu senyuman di McDonald. Dosennya waktu bilang, ini mengubah saya, tulisan ini mengubah saya. Dia bacakan dengan sangat terharu, teman-teman di kelas itu nangis, sangat terharu. Selesai baca paper itu, teman-temannya kumpul pada ibu ini, bilang, kamu luar biasa, sudah mengajar kami. Dengan senyuman mengubah. Senyuman pemuda-pemuda itu mengubah hati ibu itu.
Senyuman ibu-ibu itu kemudian mengubah hati suaminya. Senyuman ibu-ibu itu kemudian mengubah hati orang-orang dalam McD. Senyuman pemuda dan ibu-ibu itu dalam karyanya mengubah dosen, mengubah mahasiswa sekelas. Dengan apa? Senyuman. Mereka pandang bahwa penting mengubah, dan dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan gereja, umat Tuhan, gereja Kristus adalah kehidupan yang menyaksikan dengan hati. Di dekat kita gimana? Menyaksikan dengan kata-kata, oke, penting, luar biasa. Tapi menurut saya, menyaksikan dengan hidup ini yang luar biasa. Orang bisa nangis. Kalau yang kita tampilkan adalah kehidupan umat Tuhan kerajaan Allah, kita saksikan jadi terang bagi banyak orang. Pola pikir orang, cara berpikir, kemudian melihat anak-anak Tuhan, wah seperti ini. Saya berani katakan, orang itu bukan cuma nangis, tapi dia akan datang menghampiri kita, bahkan mungkin memeluk. Cipika-cipiki gak boleh, gara-gara pakai masker, pandemi COVID-19. Tapi paling tidak punya keinginan untuk datang bersama. Dan itu gereja Tuhan, itu umat Tuhan. Karena yang kita tampilkan adalah pola kehidupan kerajaan Allah. Kristus lakukan hal itu. Ketika dia sampaikan kepada umat Tuhan, waktu dia bilang, pengetahuan yang kamu punya tentang kerajaan Allah, pemahaman yang mendalam tentang kehidupan umat kerajaan Allah seperti apa, jangan disimpan. Jangan taruh di bawah gantang, jangan pendam dalam hati. Bukakan, biar orang yang saksikan kita seperti apa. Biar orang suka dengan kita, suka dengan gereja Tuhan, suka dengan satu kehidupan umat Tuhan. Itulah umat Tuhan. Saudara, kalau kita semakin tahu, semakin mau menyaksikan itu dari waktu ke waktu, pengetahuan terus bertambah, sikap perilaku juga terus berkembang jadi lebih baik. Saya berani katakan firman Tuhan akan terus ditambahkan pada kamu. Pemahaman semakin mendalam, pengetahuan semakin dalam, rendah hatinya juga semakin mendalam. Itu hidup baik. Saudara, itulah umat Tuhan. Saya katakan di awal, ini pergumulan saya. Refleksi kehidupan. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya renungkan, gak mudah, tidak mudah. Tapi rasanya kalau saya sudah berani katakan saya pengikut Kristus, saya harus lebih serius lagi. Firman Tuhan, saya serius mau dengar. Firman Tuhan, saya serius mau saksikan. Saksikan seperti apa? Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat hidup. Makanya kita akan jadi lebih baik lagi. Kita percaya orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Pesan ini berarti untuk kita, karena kita harus saksikan, mendengar dan menyaksikan dengan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh diajarkan Tuhan bagaimana hidup kami sesungguhnya sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tolong kami, pimpin dan jaga terus hidup kami. Supaya dari waktu ke waktu kami bukan saja bertambah pengetahuan kami, tapi sikap rendah hati kami semakin bertambah dan kami semakin menyaksikan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama dengan umat, segala tempat, segala abad, mengakui iman kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan dengan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita pun kita persembahkan dengan satu keyakinan bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan ke depan. Tempat persembahan sudah disiapkan di samping, di amplop yang sudah disiapkan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan satu pujian. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. KPTK 223. Dengan iman kita katakan, aku tahu, kita tahu hari esokku. Kita tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat, doa syafaat dipimpin oleh Pendeta Hengki. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Kami semua boleh datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami semua boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan, mari tolong kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan hati. Kiranya firman Tuhan itu boleh menegur dan memimpin kami menjadi rendah hati, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang menjadi pelita dan boleh bercahaya di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, bahkan di masyarakat, di lingkungan sekitar kami tinggal. Dan orang-orang boleh berkata, sungguh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dengan melihat cahaya dari kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba firman Tuhan, Evangelis Okta Lapian yang pagi, siang hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari Engkau memberikan dia semakin berhikmat, semakin bijaksana, dan di dalam pelayanannya di jemaat kami, Evangelis Okta Lapian boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kami dan seluruh jemaat.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Mari Engkau memberkati persembahan itu dan memakai orang-orang pengelola, pengambil kebijakan di gereja kami untuk dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami teringat untuk jemaat-jemaat kami yang tidak hadir dalam ibadah, untuk jemaat yang dalam keadaan sakit, untuk jemaat yang dalam masa pemulihan. Kami doakan untuk Bapak Samuel Tumewu, kami doakan untuk Bapak Sance Ingkiriwang, kami doakan untuk Ibu Irmayani Gui. Mari Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, menjamah mereka Tuhan di dalam iman mereka untuk sungguh berpengharapan walaupun sakit. Mereka tetap berharap dan bersandar pada Tuhan saja. Kami pun berdoa untuk semua orang yang merawat mereka, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, supaya sungguh Tuhan, kasih dan setia Tuhan nampak dari pelayanan orang-orang yang merawat mereka. Kami teringat untuk orang-orang yang butuh pemulihan, untuk Bapak Antonius Parengkuan, untuk Bapak Deki Sumolang, untuk Bapak Kaleb Homenta, untuk Ibu Unggu Lumempo, untuk Ibu Tong Laijok, untuk Bapak Yohanes Jaya, Ibu Mareke Limbat, dan untuk Ibu Teresa Wahongan Citra. Mari Tuhan, di masa pemulihan, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kami, mereka di rumah boleh membaca firman, mereka boleh dilawat dengan firman Tuhan yang sungguh boleh menguatkan iman mereka dalam masa pemulihan. Kami pun teringat untuk saudara-saudara kami yang menempuh studi di sekolah teologia, untuk Saudari Majesti, untuk Saudara Christian Dauhan, untuk Saudari Valen, untuk Saudara Rei Dunda, dan untuk Saudara Randi Lengkong. Tuhan kiranya menolong di akhir dan di masa studi mereka, mereka sungguh boleh dibentuk menjadi orang-orang yang boleh membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa-doa kami Engkau dengarkan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyatakan dengan pujian, hormat hanya pada Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita nikmati, jalani pagi. Doksologi KPPK 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Saudara, pulanglah, jalani aktivitas, jadilah berkat, saksikan hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya.
silakan duduk. Bila waktu teduh hadapan Tuhan.